Pemirsa, sidang perdana terdakwa kasus penganiayaan terhadap David Ozora, yakni Mario Dandi dan Shane Lucas digelar secara terbuka pada hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di persidangan, jaksa menyebut Mario masih merasa emosi lantaran tidak diberikan penjelasan dari David Ozora perihal pertemuannya dengan anak AG pada 17 Januari 2023. Bahkan anak AG sendiri pun sadar akan kondisi mental dari Mario yang ingin melakukan penganiayaan hingga akhirnya terbesit ucapan anak AG kalau kartu pelajar David ada padanya. Hal itu pun dijadikan kesempatan Mario bertemu dengan David dengan bantuan AG. Sementara itu kuasa hukum Mario Dandi, Andreas Nahot Silitonga, mengatakan aksi penganiayaan yang dilakukan kliennya terhadap David Ozora tidak direncanakan, melainkan penganiayaan terjadi karena spontanitas saja. Mario Dandi akhirnya didakwa melanggar pasal 353 ayat 2 dan pasal 355 ayat 1 tentang penganiayaan berat. Lalu bagaimana hasil persidangan hari ini, pemirsa? Apakah ada fakta yang diungkapkan? Apakah nantinya Mario Dandi akan dihukum lebih berat daripada dakwaan, pemirsa? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya pemirsa, inilah sidang dakwaan Mario Dandi. Dakwaannya adalah penganiayaan berat rencana terhadap David Ozora. Jeratan hukum pasal 355 ayat 1, pasal 353 ayat 2, dan juga pasal 76C jungto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ancaman hukuman 12 tahun penjara. Ya pemirsa, ini kita lihat perjalanan kasus Mario Dandi di mana 20 Februari Mario Dandi bersama dua rekannya menganiaya David. Lalu di 21 Februari polisi menangkap Mario Dandi. Sementara itu di 22 Februari Mario Dandi pun ditetapkan sebagai tersangka. 23 Februari beredar video penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David. 24 Februari, Shane Lucas ditetapkan juga sebagai tersangka. 10 Maret, Polda Metro Jaya melakukan rekonstruksi kasus penganiayaan tersebut. 24 Mei, berkas penganiayaan atau perkara Mario Dandi dan Shane Lucas lengkap. Dan Mario Dandi dan Shane Lucas pun jalani sidang perdana hari ini. Ya, itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Apakah dakwaan hari ini sudah tepat? Pastinya dari pihak keluarga atau kuasa hukum keluarga dan juga dari pakar pidana akan saya gali di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Mas Aristo Pangaribuan sudah bersama dengan saya sebagai pengamat hukum pidana kita. Selamat malam Mas Aristo. Selamat malam Mbak Caca. Kuasa hukum dari korban yakni David Ozora sini sudah hadir, Mas Hamzah. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam Mbak. Ya, mungkin saya ingin ke Mas Hamzah. Mas Hamzah, apa statement keluarga atau pendapat keluarga terkait dakwaan hari ini? Sekiranya sudah tepat atau tidak? Ini didakwa pasal berlapis ya, penganiayaan berat rencana, ada juga perlindungan anak. Seperti apa? Keluarga dari Ananda David melihat sidang pertama hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerima istilahnya sangat puas dengan dakwaan yang dibacakan oleh JPU tadi pagi. Karena kan memang pasal yang dikenakan itulah pasal yang selama ini kita perjuangkan, yaitu penganiayaan berat yang direncana. Kalau untuk semua prosesnya ya kita percayakan kepada JPU dan Majelis Hakim, tetapi kita dari LBH Ansor maupun GP Ansor tetap akan mengawasi jalannya persidangan ini supaya keadilan untuk Ananda David dapat diberikan melalui lembaga pengadilan di Indonesia. Oke, kalau dari Mas Aristo sendiri ini memang sudah tepat atau sesuai dengan prediksi tidak sih pasal penganiayaan berat berencana ini?
Jadi kan ini kita sudah tahu lama ya bocorannya pasalnya akan begini. Kalau kita ingat dulu awal-awal itu kan belum ada tentang penganiayaan berat yang berencana yang 12 tahun. Ya. Adanya hanya penganiayaan biasa awalnya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menempatkan anak dalam kekerasan. Cuman ada tekanan publik luar biasa juga dari mungkin Mas Hamzah dan kawan-kawan yang meminta keadilan. Terus kita ingat tuh Prof. Mahfud pernah komentar, oh, kenapa kok nggak ada penganiayaan berat yang terencana, yaitu yang kita lihat ini 12 tahun. Jadi kalau kita lihat dakwaannya ini kan konstruksinya nih dakwaannya itu kombinasi ya. Jadi ada subsidiaritas. Jadi satu itu yang paling tinggi itu adalah dakwaan perencanaan berat, penganiayaan berat berencana 12 tahun, ada penganiayaan berencana yang 4 sampai 7 tahun, atau ada ataunya yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak tentang membiarkan anak mengalami kekerasan itu 3 sampai 5 tahun. Jadi variasi hukumannya yang bisa dikenakan itu 3 sampai 12 tahun di dalam dakwaan. Tentunya bisa aja bebas kemungkinannya, tapi ya lihat tekanan publik begini kan kemungkinannya akan sangat kecil. Oke, Mas Hamzah, sebenarnya kalau dari pihak keluarga, apa sih poin-poin yang menguatkan bahwa si Mario Dandi ini memang benar-benar ingin menganiaya sampai David ini tidak berdaya, sampai seberat-beratnya? Karena dari versi kuasa hukum sempat mengatakan bahwa kuasa hukum dari Mario Dandi ini sebenarnya tidak berencana atau spontan saja, tidak akan terfikir sampai separah ini. Ini bagaimana dari kuasa hukum? Gini, kalau dari awal itu 351, terus kenapa bukan 353? Karena kan dari awal peristiwa ini ada satu barang bukti yang belum diteliti oleh penyelidik Apakah saat itu, yaitu handphone milik korban. Karena kan dari handphone tersebutlah kita bisa melihat bahwa pertemuan itu latar belakangnya apa sih, dan pernah berapa kali sih mau diadakan pertemuan antara terdakwa dengan korban. Ya. Sudah berapa kali dan berapa intens, apakah ada ancaman atau apa, itu kan ada di WhatsApp antara Ananda David dan pelakunya. Nah, setelah penyidik melihat isi percakapan itu, ya disitulah kita bisa melihat adanya unsur perencanaan untuk penganiayaan berat terhadap Ananda David. Jadi wajar jika akhirnya penyidik menambahkan pasal 353 dan hari ini di sidang pertama JPU pun mendakwakan dengan pasal itu. Karena kan dari chat WhatsApp itu tuh kita bisa melihat bahwa benar atau tidak, ada perencanaan atau tidak. Dan nanti juga pasti akan diungkap di persidangan. Mas Aristo, saya masih sedikit buta hukum ya. Sebenarnya ketika JPU mendakwa dengan pasal penganiayaan berat, pasti kan ada tingkatan ya, sampai bisa dikategorikan ringan, penganiayaan ringan, sedang hingga berat. Sebenarnya apa sih pertimbangannya? Apakah ketika pada saat dianiaya David sampai koma, itukah atau bagaimana? Ya, jadi penganiayaan ini kan banyak varietasnya kalau kita lihat di KUHP ya. Jadi ada penganiayaan yang biasa, yang lukanya itu juga nggak fatal, itu contohnya ada. Apa, memar-memar begitu ya? Memar-memar, kayak perkelahian, memar-memar, tapi dia masih bisa functioning. Ya, makanya ada juga di kualifikasinya dengan pemberatan, itu namanya. Jadi penganiayaan ada yang berencana, tapi lukanya biasa aja ada. Itu tambah lagi tadi yang saya bilang 4 sampai 7 tahun. Ada lagi yang sampai mati, itu bisa tambah lagi. Ya, bisa penganiayaan berat sampai mati, itu bisa 9 sampai 12 tahun. Lalu ini penganiayaan sudah direncanakan. Apa maksudnya direncanakan? Direncanakan itu ada jeda waktu artinya ya. Jeda waktunya ini nggak bisa dikuantifikasi 1 hari, 2 hari, 15 menit, 30 menit, tapi sudah ada kesempatan untuk berpikir tenang untuk merencanakan bagaimana menganiaya si korbannya. Nah, kita aplikasikan dalam perkara ini kan dari informasi yang di media, tadi Mas Hamzah juga bilang dari chatting WhatsApp, ternyata kan ada skenario yang kita lihat. Nah, di skenario inilah kemudian yang mungkin membuat baik polisi maupun jaksa melihat, oh ini konstruksinya bisa masuk ini dalam penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat. Apa itu luka beratnya? David kan nggak bisa functioning, bahkan dia berhari-hari, berminggu-minggu dia nggak sadar. Ya, dia baru sadar belakangan ini. Bahkan dia, saya dengar tadi kita ngobrol, dia kan juga tidak pernah di BAP, bahkan tidak dipanggil. Artinya dia tidak mungkin
alasan kesehatannya itu betul-betul terganggu untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, tapi ini kan konstruksi pasalnya ada banyak, Mbak. Iya. Jadi bukan hanya penganiayaan yang paling berat itu. Iya, mengenai kondisi berat yang diterima oleh David Ozora pasca penganiayaan, ini saya akan bahas sesaat lagi pemirsa. Tapi tanpa mengurangi rasa simpati kita dengan kondisi David saat ini. Tapi nanti akan saya bahas mengingat ada sempat omongan bahwa bisa jadi vonis terhadap Mario Dandi akan sesuai dengan kondisi David saat ini. Kalau David membaik, mungkinkah kemudian Mario Dandi akan divonis ringan? Sesaat lagi. Oke, saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana perkembangan terkini dari David saat ini. Karena informasi yang berkembang, kita juga sudah lihat sempat ada beberapa video yang dibagikan oleh keluarga. Tampak sudah bisa berjalan, fisioterapi masih lanjut. Sebenarnya sebaik apa sih kondisi atau seperti apa kondisi David sekarang, Mas? Kalau kondisi David itu beberapa hari ke depan mungkin ada press release dari dokternya. Oke. Nah, kalau tadi kan Bang Jo di pengadilan juga sudah memberikan keterangan mengenai kalau kondisi David. Ini gambar keluar dari rumah sakit ya? Iya. Oke. Berarti sekarang lebih baik daripada ini Iya, kondisinya? sekarang bisa jalan tanpa alat bantu, tapi durasi jalannya kalau menurut Bang Jo tadi ya hanya 6 menit. Hanya berapa? 6 menit. Oh, berarti hanya Tidak bisa kuat lebih. 6 menit berjalan. Iya, tapi lurus tidak? Karena kan biasanya kalau ada cedera otak atau ada kondisi otak terganggu, lapang pandangnya berkurang, jadi kurang bisa jaga keseimbangan. Enggak seperti Bagus orang ya? normal. Makanya itulah yang menjadi titik berat setelah terjadi penganiayaan berat kan. Iya, oke. Nah, komunikasi seperti apa? Daya ingat, komunikasi? Kalau untuk kondisi pasti, karena saya juga belum pernah lagi komunikasi langsung dengan Ananda David, sangat berbeda, nggak normal, belum pulih makanya bahasanya. Karena kan trauma yang diderita oleh Ananda David itu kan cukup berat lah. Ya, kita bayangkan saja beberapa puluh hari koma dan sadar pasti ada hal yang berbeda dengan kondisi orang yang normal, yang baik-baik saja. Belum normal itu maksudnya berbicara belum lancar Enggak, atau? maksudnya Sudah? belum pulih. Jadi Belum tenaganya pulih, ya? tuh belum sama sekali belum ini. Makanya seperti Mas tadi bilang juga apakah sudah di BAP, karena secara medis itu belum layak untuk dilakukan pemeriksaan. Makanya keluarga pun meminta ya untuk korban Ananda David tidak perlu dihadirkan di ruang sidang karena kan cukup dari keterangan bukti dari kedokteran yang menyatakan kondisinya ini memang belum layak. Karena sempat berkembang katanya David sudah bisa sekolah. Nah, itu bagaimana konfirmasinya? Betul tidak? Benar, David itu sudah masuk sekolah karena kan tujuan kita memberikan keluarga melakukan hal itu untuk menimbulkan semangat dia untuk pulih. Karena kan semangat itu yang paling penting kan, membangkitkan semangat dia agar kondisinya tuh bisa segera pulih. Maksudnya sekolah itu supaya David ini menjadi mendorong semangatnya untuk sembuh. Tapi sebenarnya tidak seperti sekolah anak pada umumnya, begitu kalau ya? untuk detailnya saya kurang tahu. Mungkin sekarang saya tanya kepada Mas Aristo. Mas Aristo, mungkin tidak ini menjadi celah baik kuasa hukum Mario Dandi atau juga Shane, seiring perkembangan David yang membaik, bisa jadi penganiayaan berat ini menjadi tidak berat lagi. Karena kan sekarang korban sudah lebih baik kondisinya. Mungkin tidak sih? Susah, karena kan kita bicara atas past event yang sudah terjadi. Karena kan ketika kejadian, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan para terdakwa ini kan udah terlihat jelas nyata. Dia bukan hanya nggak bisa functioning, bahkan dia kehilangan kesadarannya. Jadi kalau mau ada argumentasi soal, sekarang udah sembuh, jadinya nggak berat lagi dong. Ya itu kan udah nggak related. Ya, jadi nggak related, akan sangat kecil kemungkinannya karena kan yang terjadi past event. Kita dakwaan ini kan menceritakan past event atau kejadian yang sudah lampau dengan skala akibatnya yang sudah lampau. Jadi kalau ada argumentasi sekarang sudah baikan, ya itu sangat kecil kemungkinannya untuk berhasil. Hakim pun kan nggak akan yakin. Karena ini kan sebenarnya sidang ini kan perlombaan meyakinkan hakimnya, iya kan? Nah, penasihat hukumnya Mario atau Shane ini akan mengalami kesulitan untuk meyakinkan hakim dengan argumentasi itu. Mas Hamzah, di tengah proses penyembuhan dari David ini, pihak dari keluarga besar Mario Dandi,
ada tidak sih upaya untuk memberikan bantuan, support atau seperti apa? Apakah minta maaf yang lalu saja atau bagaimana? Hanya minta maaf yang lalu saja. Yang lalu, berarti tidak ada nih kunjungan begitu, tidak ada? Tidak ada. Dan yang paling bahaya ya benar itu ada upaya-upaya framing bahwa kondisi David yang sudah membaik ini akan meringankan hukuman. Kalau di sistem hukum pidana kita kan tidak mengenal itu. Karena yang dikenal itu saat terjadinya peristiwa pidana dan apa dampak dari peristiwa pidana itu. Jadi bukan berarti orang yang kita aniaya terus sudah sadar, sudah sembuh 100% menghilangkan tindak pidananya. Karena tindak pidananya kan telah terjadi. Dan hal itu tidak mungkinlah majelis hakim mempertimbangkan hal itu. Karena majelis hakim yang lebih paham mengenai pertimbangan hukum kan. Kalau kami percaya apapun giringan opini yang beredar, yang kondisi David yang baik itu dapat meringankan, tidak akan dipertimbangkan oleh hakim. Karena hakim hanya melihat saat peristiwa terjadi tindak pidana dan apa akibatnya. Akibatnya kan jelas, koma di rumah sakit. Kalau proses pengobatan kemarin kan sempat memakan biaya itu bermiliar-miliar. Itu sudah termasuk biaya rehabilitasi saat ini dan ke depan tidak sih? Belum. Siapa berarti yang menanggung biaya rehabilitasi? Kalau di sistem pidana kita kan kalau anak yang menjadi korban kejahatan kan negara itu bisa dimintai untuk ganti kerugian atau pelakunya. Dan hal itulah yang nanti kita saksikan saja. JPU itu akan melakukan hal itu atau tidak. Nah, kalau menurut ininya kan akan dilakukan untuk mengganti kerugian pengobatan. Mungkin nggak sih Mas Aristo ini kemudian menjadi hal yang nanti akan diperjuangkan jaksa penuntut umum, biaya rehabilitasi medik juga ya untuk korban? Oh ya mungkin, karena itu hak korban. Bahkan kita kan ada LPSK, jadi bisa dilakukan mengadu kepada LPSK meneruskan kepada memberikan rekomendasi kepada jaksa, jadi dibebankan kepada si pelaku. Mungkin aja, negara pun juga mungkin, jadi kita lihat nanti possibility-nya yang mana. Baik. Sesaat lagi pemirsa, saya akan ajak Anda untuk melihat bahwa dalam persidangan hari ini ternyata secara mengagetkan kuasa hukum dari Mario Dandi tidak mengajukan eksepsi bahwa tidak keberatan dengan dakwaan yang dibacakan. Diharapkan ini menunjukkan bahwa Mario Dandi bersikap kooperatif. Sikap seperti ini nanti akan menguntungkan Mario Dandi atau tidak? Sesaat lagi. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Mas Aristo, saya memang sedikit bingung dengan praktek peradilan pidana seperti ini. Karena kalau kita berkaca kasus Sambo, dieksepsi. Kalau untuk Mario Dandi ini kan tidak mengajukan eksepsi. Nggak ada yang perlu dibantah dalam dakwaan hari ini. Apa sih termasuk strategi atau bagaimana ya? Pasti ini tergantung ya. Eksepsi itu kan keberatan terhadap dakwaan, bukan pada formal, bukan pada substansi dakwaan, tapi proses lahirnya dakwaan. Jadi yang saya mau bilang tergantung. Ini strateginya ini mau menyerang, apa mau pasrah, udahlah bertahan. Kalau lihat di situasi ini kan tekanan publik luar biasa nih. Mario Dandi jadi isu nasional, bahkan bapaknya pun ikut kena getahnya, ditahan juga. Artinya nih ruang geraknya itu sangat sedikit. Jadi kalau dia mau melawan akan sia-sia, hampir tidak ada ruang untuk melawan. Jadi kalau saya lihat ya prediksinya, ya udahlah kalau udah begini saya pasrah aja. Jadi sederhananya mungkin strateginya dia akan ngomong kepada hakim, ada dua kemungkinan. Yang pertama kalau dia pasrah, udahlah Pak Hakim saya dakwaannya betul, saya tobat aja, tolong saya masih muda, tolong hentikan neraka ini di dunia, udahlah saya mengakui semua. Itu strategi pasrah. Makanya tadi kan pengacaranya bilang nggak eksepsi, kita kooperatif aja. Karena mungkin kita lihat tekanan publik kan begitu besar. Yang kedua, kalau dia melawan, kalau dia melawan seperti Sambo misalnya udah terlihat. Kalau dia melawan nggak ada simpati, ada variabel tekanan publik, jangan-jangan hukumannya bisa tambah berat. Jadi harus ada dua pilihan strategi dalam berlitigasi. Ini kan ceritanya ini show nih. Ini show-nya ini kamera mengarah ke sana semua. Bahkan kenapa kalau saya lihat ya, kenapa nggak dari awal Mario ini udahlah, mestinya tadi dia bilang aja, Pak Hakim ampun saya nyesel, saya nggak lihat itu. Saya nggak lihat, masih setengah-setengah nih, pasrah aja nih masih. Dari kuasa hukum baru ya pasrahnya? Baru dari kuasa hukum, jadi dia belum ada adegan dia sangat menyesal atau dia minta maaf secara publik.
Baik. Kan kita nggak lihat. Ya, sebenarnya pemirsa, saya juga berupaya untuk mengundang kuasa hukum dari Mario Dandi, tapi memang tidak bisa berkesempatan hadir. Nah, Mas Hamzah, ini bagaimana kalau jangan-jangan ini akan menjadi strategi dari kuasa hukum Mario Dandi untuk menarik simpati mulai dari masyarakat, hakim. Apakah ini juga jangan-jangan bisa jadi vonis Mario Dandi ini tidak sesuai dengan dakwaan hari ini 12 tahun seperti apa? Enggak, kalau vonis itu kan dilihat dari tuntutan. Nah, kalau PH-nya Mario Dandi hari ini tidak melakukan eksepsi, itu kan memang salah satu strategi dalam pengacara untuk membela kepentingan kliennya kan. Tetapi kalau saya pribadi dan LBH Ansor masih optimis karena kan sebelum dari peristiwa ini ada putusan pidana anak yang sudah diputus dan sedang lagi proses kasasi mungkin. Nah, dari itu aja kita bisa bercermin JPU itu menuntut dengan hukuman yang maksimal, yaitu 4 tahun untuk pelaku anak yang turut serta, 4 tahun. Dan dari vonisnya kita lihat divonis 3,5 tahun. Nah, kalau kita hitung secara matematika, nah untuk kasus pelaku dewasa ini kan berarti tuntutannya nanti kalau mengikuti pelaku anak 12 tahun. Dan vonisnya tidak mungkin di bawah 10 tahun kalau melihat hitungan matematika. Nah, kalau saya dari keluarga korban melihat hal ini, ya mungkin kalau anak banyaklah pertimbangan karena dia masih anak kan. Untuk pelaku dewasa ini ya kita LBH Ansor dan keluarga korban pengen pelaku dewasa ini divonis dengan hukuman yang maksimal. Karena sebagaimana kita lihat dampak perbuatan penganiayaan ini sangat keji. Apalagi kalau kita lihat korbannya ini seorang anak yang masa depannya masih panjang. Karena terjadi peristiwa ini pasti mengganggu dengan perkembangan anak tersebut untuk menjalani hidup ke depannya. Oke, nah bagaimana Mas Aristo bahwa kuasa hukum berharap malah lebih berat daripada ini, bahkan mungkin maksimal 12 tahun, karena efek dari David ini adalah tidak akan bisa seperti sedia kala, ini normal lagi seperti apa? Ya, jadi mungkin nggak jadi pertimbangan? Mungkin, ya kalau ditanya apakah mungkin jadi pertimbangan, ya sangat mungkin. Tadi kan tebakannya Mas Hamzah itu sudah hitung-hitungan minimal 10 tahun ya. 10 tahun minimal ya. Kalau saya sih ngelihat, kalau saya bisa berikan range ya, kalau kita mau main prediksi ya. Jadi kita lihat itu pasti akan related dengan putusannya AG. Ya. Nah, ya. AG ini karena saling berhubungan nih, AG kan Shane, kemudian Mario Dandi. Nah, mereka ini sekarang lagi bermain menyelamatkan diri masing-masing. Kita lihat AG itu sedang melaporkan juga Mario Dandi soal pelecehan seksual itu ya. Itu bisa itu kita harus kalkulasi juga itu. Kemudian Shane ini juga kayaknya mau dari mau memisahkan diri. Dia selalu menggaungkan argumen tentang ada hubungan status yang tidak seimbang, yang satu kaya, yang satu ekonominya di bawah. Jadi ada status ekonomi. Jadi dia mau memisahkan. Jadi Mario Dandi ini di paling atas lah ya. Nah, ini dia bisa memang hukuman yang paling maksimal. Ya, tapi kalau saya lihatnya tergantung, kalau misalnya 3,5 tahun kan dikali 2 ya, 7 ditambah 2 kalau saya lihatnya range-nya itu 7 sampai 9 tahun. Kalau saya boleh prediksi ya dari putusannya AG. Baik, terima kasih Mas Hamzah, terima kasih Mas Aristo. Kita tunggu nanti bagaimana sidang ini akan berlanjut karena sidang ke depan nanti agendanya adalah pemeriksaan saksi ya. Baik, terima kasih narasumber saya.